Wilsyang memberikan beasiswa seperti contohnya perhotelan. Perhotelan itu biayanya untuk 2 tahun kan 23.000 ya. Oke. 250 juta ya kira-kira. Dan untuk pandemi ini kita memberikan beasiswa potongan sebanyak kira-kira 60%. Jadi uang sekolahnya sekarang tinggal 10.000 untuk 2 tahun. Itu untuk perhotelan. 10.000 untuk 2 tahun ya Pak Heri ya. Ya. Dan itu pun ada payment plan. Seperti contohnya pembayaran pertama itu 1.500 sebelum apply visa. Dan setelah visa di approve, yaitu pembayaran keduanya 3.000 atau 3.500. Dan sisanya itu nanti diteruskan dengan cicilan tiap 3 bulan setelah sekolah dimulai. Welcome, President of Wilsyang Institute, Pak Heri Roma Alamsyah. Silakan Pak Heri, apa kabar? Baik-baik, terima kasih Pak Andrew. Ya, kira-kira apa yang kenapa Pak Heri bisa jelasin lebih detail Pak mengenai Wilsyang itu sendiri seperti apa Pak? Wilsyang itu kita sudah dirikan sejak tahun 2014 ya. Seperti tadi ada di mana di videonya. Ya. Dan kenapa dengan tujuan Wilsyang itu dibuka adalah untuk membantu murid-murid dengan keterbatasan biaya pada saat ini itu dengan tuition fee lebih murah daripada sekolah lain agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah studi di Kanada. Dan Wilsyang sendiri memiliki 5 program, itu yaitu Hospitality Management, Business Entrepreneurship ditujukan untuk anak-anak agar bisa membantu diri mereka sendiri untuk membuka bisnis secara online, terus Web App Development, Digital Marketing, dan Customer Service. Dan Wilsyang sendiri berada sekarang kan berada di Vancouver ya. Kita sekarang ada 2 lokasi yaitu di Vancouver dan di New Westminster. Dan untuk anak-anak yang di Wilsyang kebanyakan itu perkisaran umur dari 20 sampai 50 tahun. Dan anak-anak yang di Wilsyang itu sekarang mereka join dengan program kita, yaitu program studi, dan setelah itu magang. Biasanya 6 bulan studi, 6 bulan magang. Dan anak-anak yang dari Indonesia, mereka tertarik ke Wilsyang karena mereka ingin mencoba atau memiliki pengalaman bekerja di Kanada. Tetapi bekerja adalah bukan tujuan utama, yaitu tujuan utamanya adalah sekolah ya. Seperti itu, Pak Andrew. Ya. Baik, Pak Heri. Lalu Wilsyang memberikan beasiswa atau seperti apa ya, Pak? Wilsyang memberikan beasiswa seperti contohnya perhotelan. Perhotelan itu biayanya untuk 2 tahun kan 23.000 ya. 250 juta ya kira-kira. Dan untuk pandemi ini kita memberikan beasiswa potongan sebanyak kira-kira 60%. Jadi uang sekolahnya sekarang tinggal 10.000 untuk 2 tahun. Itu untuk perhotelan. 10.000 untuk 2 tahun ya Pak Heri? Ya. Dan itu pun ada payment plan. Seperti contohnya pembayaran pertama itu 1.500 sebelum apply visa. Dan setelah visa di approve, yaitu pembayaran keduanya 3.000 atau 3.500. Dan sisanya itu nanti diteruskan dengan cicilan tiap 3 bulan setelah sekolah dimulai. Itu adalah dengan cara untuk membantu student agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya di Vancouver dan memenuhi kewajiban membayar sekolah, yaitu kita memberikan beasiswa. Dan setelah beasiswanya itu tidak hanya untuk perhotelan aja ya, untuk
program-program lain juga seperti bisnis, customer service, digital marketing, web app development. Kita memberikan beasiswa 50 sampai 60 atau 70% bahkan untuk potongan biaya sekolah. Seperti itu, Pak Andrew. Sangat besar ya, Pak? Ya, sangat besar. Dan kita sudah memberitahu konjen di Indonesia, konjen Kedutaan Besar Indonesia bahwa kita memberikan scholarship kepada warga Indonesia atau potongan. Dan sekolah kita pun walaupun tanpa potongan juga lebih murah daripada sekolah yang ada di public school atau sekolah-sekolah lain. Itu seperti itu, Pak Andrew. Baik, berarti banyak sekali kemudahan-kemudahan dan banyak sekali potongan diskon yang diberikan oleh Wheels Young ini ya Pak Heri ya. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan banyak yang nanyain Pak di kota Vancouver pada saat pandemik seperti sekarang ini, peluang hospitality seperti apa ya Pak di sana? Peluang hospitality saat pandemik ini sangat besar ya, soalnya banyak dibutuhkan ya, terutama yang malah seperti itu ya Pak. Oke. Jadi untuk pandemik sendiri seperti apa sekarang di sana Pak Heri? Sekarang kita kita masih pakai mask, tapi sudah tidak ada restriction, sudah kembali normal. Tetapi tetap memakai mask. Kebanyakan perusahaan kantor tetap bekerja di rumah. Oh, mereka masih work from home ya berarti ya? Iya, kebanyakan sudah beradaptasi work from home sekarang. Nah, untuk metode yang dipakai Wheels Young untuk student pada saat ini seperti apa ya Pak Hari? Berhubung kita masih tidak pasti untuk varian baru Delta ini ya, kita untuk kita 50% in class, 50% online. Tetapi kebanyakan kelas kita yaitu online dan kita cuma bertemu untuk kelas itu satu semester, tiap mata kuliah ketemu setidaknya 1 atau 2 kali. Baik, berarti ya tetap ada tatap muka ya Pak Heri ya, berarti walaupun kondisi seperti itu ya. Tapi tidak sering. Oke. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan dari kita langsung Q&A ya Pak Hari. Ya, silakan. Jadi lebih cepat untuk ini. Ya. Ini ada pertanyaan, saya sudah ada visitor visa ke Kanada. Apakah bisa change visa ke student pada saat saya sudah di Vancouver? Ini tidak gimana bisa, Pak? Soalnya kalau study permit harus di-apply di Indonesia. Oke. Karena beda ini ya Pak. Tidak ada hubungannya visitor sama Tidak ada study. hubungannya. Baik. Ini mungkin sekilas ini mungkin untuk visa, pertanyaan untuk visa ya. Jadi kalau pertanyaan untuk visa bisa langsung ke tim kami. Ya. Yang next, ini ada yang bertanya juga untuk jurusan-jurusan tersebut harus emeritus dengan previous, maksudnya linear ya, terkoneksi dengan previous studinya, atau cross major boleh. Itu gimana Pak Heri? Pertanyaan dari Reza ini. Cross major boleh, asalkan cross major boleh aja. Kalau umpamanya dari bisnis ambil web development, tidak masalah. Itu terserah kemauan siswanya ya, bagaimana mereka mau meneruskan program studinya. Kalau umpamanya dari engineer ingin ambil perhotelan, kalau mereka sudah ada pengalaman bekerja di perhotelan, ingin meneruskan perhotelan, terserah. Atau ingin merubah jalur karir mereka ke depannya, itu terserah, tidak apa-apa. Kita tidak ada restriction untuk murid memilih mengambil apapun. Oke. Nah, ini next-nya pertanyaan. Di Wheels Young banyak pelajar Indonesia nggak menempuh studi di sana? Di Wheels Young banyak pelajar Indonesia. Soalnya karena kita memberikan scholarship untuk warga Indonesia dan terutama dengan support dengan konjen dan dubes di Kanada ya. Dubes Indonesia, kita komitmen untuk membantu warga Indonesia biar mereka bisa sekolah di luar negeri dan bisa bagaimana ya, bisa
memiliki pengalaman kerja sebagai devisa negara. Jadi itu yang deal yang kita setujui dengan Konjen dan Kedubes itu. Jadi kita berkomitmen untuk membantu warga Indonesia. Baik, Pak. Di Wellsia sendiri kan apa dia semacam vocational college ya, Pak? Iya, vocational school itu, dan training ya, Pak. Iya, iya. Betul ya. Betul. Oke. Dan di Wellsia itu tidak ada S1. Adanya diploma D2 atau D3. Dan untuk S1 lebih baik memilih untuk University Transfer Program. Itu programnya berbeda, bukan untuk training, tetapi untuk yang transfer ke biasanya anak-anak ke UPC atau SFU. Untuk transfer program ke university ke next level ya berarti ya Pak. Iya. Oke. Betul. Nah ini ada pertanyaan lagi. Wellsia adalah private college. Apakah ada PGWP after graduate? Tidak ada. PGWP itu untuk public school atau degree granting private school. Jadi private school yang private school yang programnya yaitu program untuk S1 atau degree granting. Itu yang memiliki postgrad work permit. Oke. Jadi ya jelas ya PGWP. Ya, paling aman kalau ingin mendapatkan PGWP ya ke public school. Tapi jangan tanya ya public school sekolah pemerintah. Tapi jangan saya tanya public school di mana. Soalnya bisa di Google ya banyak sekali ya. Ya. Oke. Next kalau boleh kebanyakan lulusan Wellsia itu gimana Pak, terutama di hospitality major? Apa dapat LMIA lanjut? Apakah bisa dapat LMIA atau gimana? Waduh, kalau LMIA itu di luar kemampuan sekolah. Itu hubungan antara pekerja dan siswa ya, LMIA itu. Bukan siswa ya, hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan ya, LMIA. Kita tidak bisa menjanjikan bahwa student dapat LMIA atau bakal mendapatkan LMIA, kita tidak tahu. Soalnya Wellsia memfasilitasi anak-anak untuk bersekolah, dan setelah sekolah itu terserah siswa antara mereka pulang ke negara masing-masing, meneruskan sekolah atau bekerja. Tetapi itu LMIA itu lebih baik konsult ke immigration consultant aja. Baik. Ya, soalnya bukan kewenangan sekolah. Baik. Untuk pertanyaan mengenai visa, bisa langsung ke tim Maple ya, Bro and Sis sekalian. Jadi Pak Heri tidak ada kapasiti untuk menjawab tentang visa. Jadi khusus untuk sekolah di Wellsia Institute aja. Terima kasih. Oke Pak Heri, lanjut mengenai untuk biaya kuliah ya, biaya kuliah dengan jurusan yang tersedia itu berbeda-beda. Nanti bisa tanya tim Maple seperti hospitality management itu 10.000. Terus bisnis 8.000 untuk 2 tahun atau 16 bulan. Terus ada juga yang 8.000 untuk web development. Sama digital marketing juga ya Pak? Ya, digital marketing. Dan untuk hospitality program, co-op programnya berapa lama? Co-op programnya adalah selama 1 tahun. Oh ya, langsung dijawab sama Pak Ari. Untuk sekolah S1 dari sekolah bisa bantu untuk apply ke S1 atau transfer. Kalau transfer lebih baik ambil University Transfer Program. Ya, Wellsia bukan University Transfer Program. Wellsia cuma memfasilitasi technical program atau training. Jadi kalau emang ingin transfer ke S1, lebih baik mengambil University Transfer Program di public school, setelah itu bisa transfer ke UPC atau SFU. Oke. Waktu sekolah ini ada pertanyaan, apakah bisa bekerja part-time waktu sekolah di Wellsia? Untuk international student yang selama sekolah full-time, mereka bisa bekerja selama 20 jam 1 minggu. Dan untuk membawa spouses, untuk private school tidak bisa. Untuk spouses biasanya kalau mau membawa spouses lebih baik sekolah di public school. Dan kalau yang membawa spouses sekolah di Wellsia biasanya itu laki dan perempuan bareng-bareng sekolah di Wellsia. Ini dari beberapa murid, mereka bareng-bareng sekolah di Wellsia, laki dan perempuan.
Dan untuk jumlah jam kerjanya berapa untuk anak internasional? 1 minggu dibatasi untuk part-time 20 jam. Itu peraturan pemerintah. Terus Pak, ada pertanyaan apa Wales yang masih berada di Westminster? Yang baru Iya, ya? sekarang sudah mulai melakukan, kita sudah pelan-pelan proses pemindahan kelas atau pemindahan sekolah ke New Westminster. Oke. Nah, tapi alamat di website belum kita ganti, soalnya kita sedang menunggu dari pemerintah, baru kita ganti semua nanti. Tapi kita masih ada satu lokasi di downtown, itu mungkin lokasi baru nanti kita pasang nanti ya. Ya, baik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Magangnya itu akan dicarikan atau gimana Pak? Kalau co-op biasanya itu kita, kalau anak-anak tidak, kok magang itu kita selalu mencarikan, tetapi anak-anak biasanya mencari sendiri, soalnya selagi sekolah itu mereka kan memiliki 20 jam bekerja part-time. Biasanya anak-anak saya anjurkan itu kalau mencari kerja sesuai dengan bidangnya. Tetapi kita biasanya melakukan job placement, dan untuk magang itu kita harus mengecek apakah sesuai dengan programnya. Kalau tidak sesuai, kita tidak menyetujuinya, dan magangnya tidak bisa di-approve. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, lanjut nih, Pak. Untuk IELTS di program bisnis yang tertera itu 5,5 itu overall atau per skill? Nah, overall. Gimana, Pak? Overall ya, bisa ya. Nah, untuk sebagai informasi, Wales Young juga mengadakan tes sendiri ya, Pak, selain IELTS ya? Ya, kita ada tes sendiri. Ya, itu apa, Pak, namanya, Pak? Itu namanya Versan Test ya, tes sendiri. Kita dengan Pearson, dengan publisher, kita bekerja sama dan melakukan tes sendiri. Ya, kalau Bro and Sis mau tahu version seperti apa, itu mirip seperti Duolingo tes ya Pak Heri ya. Jadi seperti itu. Kalau Bro and Sis mau tahu bisa langsung klik di YouTube, banyak contoh sampel-sampel tes yang bisa dipelajari di sana. Oke, Bro and Sis, next. Ini untuk berapa perusahaan yang bekerja sama dengan Wales Young untuk co-op ini, Pak Heri? Salah satu contoh perusahaan besar yang kerja sama. Perusahaan yang kerja untuk co-op ya. Anak-anak kita banyak banget ya. Soalnya setiap tahun itu anak-anak yang co-op mereka selalu itu berbeda-beda. Kita bekerja sama dengan banyak banget perusahaan. Ya, nah mengenai health insurance ini seperti apa ya Pak Hari? Kenapa? Health insurance. Biasanya health insurance itu setelah anak-anak biasanya 1 bulan $70 itu adalah MSP, yaitu program dari insurance dari pemerintah. Dan semua student harus memiliki health insurance, karena jika ada apa-apa kan ada health insurance MSP yang meng-cover ke rumah sakit, semuanya kan gratis. Semua di cover ya Pak, itu berarti Pak. Itu berarti sebelum ke Kanada atau di Indonesia sudah bisa bayar itu Pak? Bayarnya tidak di Indonesia ya Mas, setelah di sini, setelah anak-anak sampai apply dan 3 bulan kemudian baru di-approve untuk health insurance, terus nanti dikirimin bond atau itu ya, Indonesia namanya bond ya, atau receipt ya, tagihan itu setiap bulan. Oh, baik. Ini saya akan kasih kesempatan untuk Bro and Sis untuk bertanya ya secara live gitu. Ini jadi gimana Pak Ari? Saya kalau berpikir untuk pendaftaran, kan pendaftaran Oktober dan Januari. Jika anak-anak tertarik untuk mendaftarkan pada bulan Januari, lebih baik untuk apply itu bulan-bulan saat ini. Soalnya sekarang visa itu prosesnya lama banget. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. 3-4 bulan ya. Jadi persiapannya mulai sekarang ya Pak Ari? Ya, persiapan mulai sekarang, dan ini program beasiswa ini tidak kemungkinan juga bisa berubah gitu loh tiap semester. Baik. Ya. Kemarin kan udah cepet, sekarang mulai ini lagi ya, misalnya prosesnya mulai lambat lagi ya Pak Adi ya. Baik.
Oke, Bro Ensis, saya persilakan kalau ada yang langsung mau bertanya. Nah, ini mengenai ini ada yang bertanya, Pak, co-op itu magang digaji nggak, Pak? Digaji, part-time semua makan digaji di sini. Oh, oke. Minimal wage ya, Pak, Iya, pastinya ya. tergantung perusahaan. Oh, tergantung perusahaan ya. Bisa lebih tinggi dari minimal wage-nya Iya. Vancouver malah ya. Oh, oke. Nah, Halo Pak Hari. ya. Halo. Dengan siapa ini? Ya, saya dengan Bro Markus ya. Bro, ya. Markus. Oke, silakan Bro Markus. Iya, saya mau tanya Pak Hari, itu kalau yang tes penempatan yang internal tesnya Inggrisnya, itu dilakukan di Indonesia atau di sana, Pak? Kenapa, Pak? Tadi kan Wales kan bisa ada apa internal English test ya? Ya, itu Nah, bisa itu... dilakukan online. Di Indonesia bisa. Oh, oke. Iya. Okay. Ya, saya mau tanya tadi Pak Heri bilang ada intake-nya di Oktober sama di Januari ya? Ya. Nah, kalau yang Oktober udah terlambat ya, nggak bisa untuk apply yang Oktober? Bisa, saat ini bisa dicoba kalau memang kalau umpamanya visanya keluarnya setelah Oktober ya molor masuk yang Januari. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Jika memang ingin masuk yang Oktober, lebih baik dilakukan secepatnya, kalau saya bilang. Apa masih bisa, kayaknya untuk visanya sudah agak ini Pak ya, telat. Ya, makanya dicoba dulu biar apply secepatnya, gitu loh. Kalau umpamanya tidak bisa, baru nanti visanya keluar setelah Oktober kan bisa masuk mundur Januari. Ya, baik. Ya. Setelah Januari masih ke Mei ya Pak? Dari April. Oh, April ya. April habis itu ke Juli. Tapi belum tentu biaya sekolah masih sama ya. Oh, ada perubahan ya Pak Ari ya? Iya. Nah ini Bro Ensis, kalau mau apply cepatnya sebelum harga udah berubah lagi nih. Baik ini ya. Ya. Oh iya, Pak Ari boleh tanya lagi? Ya. Itu kalau yang internal English testnya, misalnya kita nggak memenuhi syarat, berarti bagaimana Pak? Akan boleh ngulang lagi tesnya atau harus? Boleh diberi waktu untuk tiap 2 minggu untuk mengulang lagi tesnya. Sampai memenuhi syaratnya ya gitu ya? Ya, tetapi ada biaya ya, $25 kalau untuk mengulang tes. Oh, yang pertama free ya berarti ya? Ya, yang pertama free, yang kedua itu $25. Oke, setiap 2 minggu berarti boleh ngulang terus gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama. Ini ada Sis Cindy ya, mau nanya silakan. Sis Cindy. Halo Pak Hari. Ya, silakan. Ya. Halo iya, Cindy. Pak, mau tanya Pak, kalau untuk yang program hospitality yang berikut co-op, berarti itu diploma program berarti 2 tahun ya Pak? Ya, 2 tahun itu termasuk co-op. Oke. Thank you Pak. Sama-sama, terima kasih Cindy. Baik, yang lain lagi, mumpung ada Pak Hari nih, feel free ya, Bro Ensis ya. Mumpung ini ada Pak Heri langsung. Ini ada pertanyaan biaya account untuk dana minimum berapa ya? Itu mungkin 300 atau 350, tapi lebih baik lanjut tanya ke Maple aja ya. Ya, ini tanya ke Maple langsung ya. Nah, ini soalnya kan dengan hubungan dengan visa ya. Ya, betul Pak Heri. Untuk requirement-nya apa, ada personal statement atau CV? Requirement untuk daftar ke Wesiang cuma butuh data diri terus lulus English test. Soalnya kita kan vocational trade school ya, atau sekolah skill ya, untuk skill. Jadi kita cuma membutuhkan syarat yaitu pass English test-nya dan umurnya juga, dan jika ada juga ketentuan lulusan SMA juga. Nanti ada tiap programnya di website itu ada admission requirement. Baik Pak Heri. Nah, next-nya. Nah, tadi yang menarik Pak Hari bilang mengenai simulasi yang keuangan itu loh Pak, yang apa misalnya ngambil hospitality, berarti pada saat dia lulus Versan, berapa yang harus dibayar Pak? 1.500 pembayaran pertama. Lalu kemudian 1.500 pembayaran pertama. Setelah itu setelah visa di approve, pembayaran kedua itu 3.500 dan atau 3.000 itu tergantung programnya ya, tergantung program, beda-beda ya, tergantung programnya. Dan setelah itu
Setelah nyampe 3 bulan setelah sekolah dimulai, pembayaran kedua another 3.000 dan terakhir 3 bulan kemudian sisanya. Seperti itu. Berarti intinya ini masih bisa dicicil ya Pak? Istilahnya. Ya, bisa. Ini benar ekonomik ini nih. Ini ada yang tanya untuk batasan umur. Tidak ada batasan umur. Untuk sekolah di Kanada itu tidak ada batasan umur. Terus untuk magang itu maksimum 20 jam untuk international student seminggu. Ya, dan ini ada yang tanya setelah lulus 2 tahun mau lanjut sekolah yang dapat PGWP, kampus rekomendasi di Wales di apa ya? Lebih baik dari awal ke public school aja kalau pengen mendapatkan PGWP dan kalau memiliki biaya. Soalnya di public school itu kan 1 tahun 36.000. Kalau 2 tahun kan 2 tahun kan kira-kira berapa ya? Ya 1 tahun 36.000 dan sekolahnya kalau 2 tahun plus sekolah ISL 18.000. Kalau memang ada biaya ya lebih baik langsung aja ke public school. Ini ada pertanyaan untuk beasiswa berlakunya sampai kapan? Kita saat ini beasiswa memprioritikan untuk anak-anak yang daftar Oktober dan Januari. Seperti itu. Oke. Ya. Makanya Fluency secepatnya kalau misalnya mau masuk ke Wales Young ya. Jangan lupa untuk persiapkan Inggrisnya ya terutama ya Pak. Iya. Jadi nggak bayarnya nggak kemahalan, hanya dites Inggrisnya aja gitu. Nah, yang lain, pertanyaan yang lain apa ini? Adakah pertanyaan yang lain lagi yang masuk? Saya tanya ya Pak ya, boleh ya? Ya. Silakan. Ya, kebetulan ada beberapa student yang memang sudah apply ke Maple, tapi mereka masih kelas 2 SMA. Itu seperti apa ya Pak ya jalannya? Karena ijazah belum keluar, paspor juga masih persiapan. Kalau SMA lebih baik menunggu kita bisa terima anak itu antara adult yang umurnya 19 tahun atau kalau di bawah 19 tahun harus ada ijazah SMA. Baik Pak, berarti menunggu hingga lulus ya Pak ya? Ya betul, daftar dulu tidak apa-apa, tapi bisa diterima setelah lulus. Baik, berarti kalau misalnya mau ngejar kayak lulusan kan kita bulan April ya kalau di Indonesia. Iya. Kalau mau kejar intake Juli itu bisa kekejar nggak ya Pak ya kira-kira? Bisa, intake Juli bisa kekejar. Ya? Baik Pak, tapi harganya ini gimana Pak? Masih harganya nanti ngikut tahun depan ya. Ikut tahun depan ya Pak ya? Iya. Kalau harganya ngikut tahun depan. Baik Pak. Ya. Adjustnya lebih banyak atau gimana Pak? Jangan banyak-banyak. Itu kita belum tahu. Jadi kalau untuk anak yang datang ke seminar ini lebih baik kalau memang tertarik daftar, daftar secepatnya. Secepatnya ya Pak Ari. Ya. Nah itu note-nya secepatnya. Ya. Nah ini ada pertanyaan untuk koopnya sendiri tetap 20 koop kita ada batasan 960 jam total dalam waktu 1 tahun, jadi terserah anaknya mau ambil full time, part time itu terserah anak. Oke. Dan untuk koop itu tidak bisa langsung ambil koop, harus menyelesaikan dulu mata kuliah yang perlu apa yang diambil dan ada minimum GPA-nya. Dan kalau anaknya tidak pernah sekolah ya tidak bisa koop. Dan untuk tempat tinggal, untuk awal-awal itu anak-anak itu kita rekomendasi untuk tinggal di homestay. Soalnya kan ada karantina, ada apa, dan kita kalau di homestay kan ada yang memberi makan. Itu 1 bulan itu homestay 1.100, tetapi anak-anak Will biasanya homestay dulu, setelah itu mencari tempat sendiri yang lebih murah sesuai budget. Nah, untuk karantina sendiri yang sekarang ini aturannya gimana Pak Ari? Aturan beda-beda, bisa dicek di website. Tergantung vaksin apa yang sudah diterima, bisa dicek di website. Canada entry ke COVID quarantine. Oke. Bisa dicek di website ya. Baik. Ya. Kalau daftarnya sekarang, apakah ikut harga sekarang? Kalau daftarnya sekarang, asalkan untuk daftar masuk Januari atau Oktober masih ikut harga sekarang. Tapi kalau
daftar sekarang mau masuknya tahun depan, itu application fee bakal expired berapa bulan ya? Kalau tidak menentukan kapan mau berangkat, seperti itu. Nah, kalau visanya ditolak itu atau sudah apply itu masih ikut harga lama, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma daftar aja tidak tahu sekolahnya kapan, itu tidak bisa meng-hold scholarship atau harga. Jadi waktu daftar harus tahu untuk intake kapan, Januari atau Oktober. Seperti itu. Ya. Ya. Dan kalau homestay ini ada pertanyaan 1.100 per bulan apakah sudah termasuk makan? Ya, sudah termasuk makan. Kalau sudah ada vaksin di negara selain Indonesia, kira-kira bagaimana ya? Coba dilihat di Google, Canada entry COVID-19 vaccination. Tolong dibaca, informasinya ada di situ semua. Oke, ini ada pertanyaan, kalau misalnya mau daftar di tahun depan untuk persyaratan Inggris IELTS-nya belum ada, itu bisa daftar nggak ya? Tadi ya, bisa melalui Versan itu ya Pak? Iya, bisa. Bisa melalui Versan, bisa langsung ambil tes. Bisa langsung cepatnya ambil tes gitu. Iya. Nah, apabila daftar untuk save seat-nya untuk intake Juli apa bisa? Bisa daftar untuk intake Juli, bisa aja nanti bisa hubungin Bu Indira. Ya, bisa langsung kalau misalnya mau intake untuk Juli. Deposito itu bukan untuk sekolah ya, deposito itu untuk visa, jadi bukan buat sekolah. Itu nanti bisa didiskusikan dengan tim Maple itu untuk deposito dan visa. Soalnya sekolah tidak membutuhkan deposito. Ya. Dan untuk pembayaran pertama itu dibayarkan setelah diterima di sekolahan atau setelah ketentuan admission terlengkapi dan keterima sebagai student baru bisa daftar. Baru bisa melakukan pembayaran pertama. Kalau visanya di-denied, ya kalau visa di-denied terus memutuskan untuk tidak mau meneruskan, apakah uang bisa kembali? Bisa ada uangnya kembali semua pembayaran pertamanya, tetapi untuk application fee itu tidak bisa kembali. $150 application fee. Baik. Kalau untuk program customer service, lokasi sekolahnya di semua bakal di New Westminster, dan kita pun kalau ke downtown jika ada acara ketentuan khusus ya, soalnya kita belum kembali ke kelas ya, saat ini sekolahnya masih online dan kita selalu berpindah-pindah untuk kelasnya, kadang kita ada di hotel, kita kadang di library biar anak-anak tidak bosan dan ada aktivitas di luar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, untuk dapat acceptance letter minimum pembayarannya berapa persen dari total tuition fee-nya? Acceptance letter pembayaran pertama 1.500 itu ya Pak? Ya. Oke, 1.500 ya, Bro Andy. Ya. Yang lain yang mau langsung bicara dengan Pak Eri silakan, biar tahu Pak Eri Bro and Sis seperti apa. Terus bagaimana untuk persyaratan beasiswa, asalkan memenuhi syarat admission dan keterima di admission atau pemenuhan syarat admission policy-nya, requirement, bisa keterima, sudah lancar. Di kelasnya sekarang ini ada berapa kelas Pak biasanya Pak? Sekarang ini yang buka kelas customer service perhotelan, dan kita ingin membuka kelas bisnis, kan COVID kita tutup kan ya kemarin, bisnis dan web development, kita mau buka lagi kira-kira untuk Januari. Jadi kita sekarang mencari murid untuk kelas bisnis dan web development, seperti itu. Oh, ada kelas-kelas yang favorit nggak sih Pak? Maksudnya banyak kelas favorit itu ya kelas perhotelan dan customer service, dan ini bisnis ini mulai banyak yang mulai masuk. Oh, oke.
untuk perhotelan sendiri, hospitality sendiri itu akan mereka akan magang di hotel sendiri atau restoran, Pak Ari? Tergantung ya, ada yang magang di hotel, ada yang magang di restoran, tergantung keterima kerjanya. Oh, mereka chance-nya masih besar ya Pak Ari ya, berarti ya. Betul. Nah, kalau customer service sendiri kan program yang paling istilahnya paling ekonomik ya. Itu seperti apa ya Pak Ari? Paling murah ya, berapa ya customer service itu? 6.000 atau berapa, saya lupa saya itu. Iya, 6.000. 6.000 ya, tapi nggak tahu visanya gampang atau tidak ya. Kalau memang mau ambil customer service ya bisa 1 tahun per 1 tahun. Biayanya kalau nggak salah itu 6.000 kalau nggak salah. 6.500 mungkin ya. 5.000 Pak. 5.000 6 bulan study dan 6 bulan 5.000 ya. Iya betul. Ya. Nah ini maksudnya sama sekali itu. Ini programnya bagusnya untuk anak-anak SMA langsung ambil itu atau seperti apa Pak? Anak-anak SMA langsung. Itu bagusnya untuk anak-anak SMA langsung. Oh jadi nih penting nih Fluensis yang lulusan. Kalau anak-anak yang barusan lulus SMA lulus bulan Mei kemarin lebih baik ambil program ini kalau memang mau cepat-cepat berangkat. Gitu kalau ya, Januari Pak? Berangkatnya kelamaan, bisa-bisa visanya nggak ke-approve. Kalau bisa apply Oktober ini. Oh secepatnya malah ya Pak Heri ya. Iya, soalnya kan break dari sekolah maksimum 6 bulan kan. I see. Ini kebetulan banyak juga nih yang mau lulus SMA ya Pak Heri. Iya, break dari sekolah atau break dari kerja itu 6 bulan maksimum. Oh, oke. Nah, ini menarik nih untuk customer service yang lagi SMA ya, Fluensis segera kalau mau customer service ya. Nah, jam kuliahnya berapa jam per hari, Pak? Biasanya, Pak? Pak, tergantung ya, seperti di Indonesia namanya kuliah sama juga di Indonesia bagaimana. Sabtu Minggu libur ya, Pak? Iya, libur ya. Minggu libur. Oke. Nah, pada saat belajar gitu bisa part time nggak, Pak? Maksudnya pada saat sebelum co-op ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau umpamanya ketentuan pelajar internasional di Indonesia itu atau internasional dari Indonesia dari manapun memiliki kesempatan untuk bekerja part time 20 jam seminggu. Nah, 20 jam tetap full time student. Ya. Ini ada yang tanya 20 jam kerja cukup nggak tuh Pak? Apa? 20 jam kerja cukup nggak gitu ya bilang. Ada yang nanya nih Pak. Waduh ya saya tidak tahu ya 20 jam cukup atau tidak ya. Aturannya seperti itu ya. Hati-hati. Ya, aturannya seperti itu ya. Betul. Hati-hati dengan government ini ya. Government policy. Jangan sampai melebihi itu nanti bisa dipanggil pulang nanti ya Pak Hari. Iya. Iya. Ujian akhir sistem perkuliahan tergantung gurunya ya. Dan kita lebih banyak ke grup project kalau kuliah kita ini. Untuk Wales yang ini. Di project ya Pak? Iya, banyak project. Suasana kampus saat ini itu kita berapa saat lalu itu kebanyakan Korea dan Jepang. Dan pada saat ini berhubung kita memberikan beasiswa pada orang Indonesia, kebanyakan suasana kampus ya kebanyakan anak-anak Indonesia, tapi anak-anak di tempat kita itu tidak ada waktu untuk mingle atau apa gitu, tidak ada, mereka semua pada sibuk kerja soalnya, kerja sekolah, soalnya vocational school ya. Jadi tidak seperti yang ada di film-film itu ya. Kerja terus film-film Mbak. Iya, kerja di film-film kan beda. Kalau di sini sekolah online keadaan sudah berbeda, online terus part-time atau kalau tidak part-time ya yang penting sekolah sudah ada seperti itu. Dan kita kampus juga satu semester selama 3 bulan itu pun ketemu tatap muka cuma 5 kali. Soalnya dengan varian COVID ini kita batasin tatap mukanya. Oh, berarti dia waktunya banyak di rumah terus ya Pak Ari ya? Iya. Ya, students ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan, kalau tidak salah dengar program co-op itu maksimal dilakukan selama 960 jam dalam setahun. Berarti kalau kita ambil co-opnya full time 40 jam per week, berarti co-opnya
akan selesai dalam waktu 6 bulan ya, Iya. Pak? Ya, betul. Kita cuma co-op memberikan 960 itu untuk 1 tahun. Jadi terserah untuk anaknya mengambil seperti bagaimana. Mau ambil yang full time, ambil yang 25 jam, itu terserah anaknya. Oke, baik. Ya. Ya. Yang lain ada lagi? Dan untuk anak-anak saat ini mereka sekarang bagaimana ya? Sebagian sudah opsi ya. Dan Oktober ini kita banyak penerimaan siswa baru, banyak yang datang. Terus soalnya kesempatan kemarin habis lockdown ini ya, kemarin kan susah banget ya visa, walaupun sekarang visa juga saya tidak tahu, Maple yang lebih tahu ya untuk visa bagaimana. Suasana Suasana Jepang sama Kanada, wah saya tidak tahu, harus di Google itu. Saya tidak di Jepang soalnya. Kalau nyambung dengan programnya jadi berapa harganya? Kenapa? Ini ada pertanyaan, kalau nyambung dengan program. Ini jadi anak-anak yang untuk ke Wales ini, pada saat ini mereka itu bagaimana ya? Umur tidak dibatasi. Tidak ada pembatasan umur. Jika memang masih belum lulus SMA, bisa menghubungi tim Maple. Tetapi kalau umpamanya sudah lulus SMA bulan 5 kemarin, bisa ambil customer service atau perhotelan, bisa daftar secepatnya. Dan untuk yang sudah adult, 22 ke atas, itu IELTS kan ada tiap program kan berbeda. Ada yang 5,5, ada yang 4,5. Itu mumpung sekarang sekolahnya lagi murah, bisa coba ke tim Maples untuk daftar yang bisnis atau web development. Itu lagi program bagus ya Pak untuk web development betul. ya Pak. Betul sekali. Ya. Dan untuk suasana COVID itu semua negara berbeda ya. Lebih baik coba cek di Google daripada saya memberikan informasi salah. Ya. Dan keadaan di Kanada pun saya cuma bisa memberitahu yang ada di Vancouver ini. Soalnya tiap provinsi berbeda-beda. Betul. Ya kan? Ya. Apakah turis mulai masuk Pak Hari? Turis mestinya belum boleh ya turis. Belum boleh ya sampai sekarang Iya. ini. Ya. Baik. Mau masuk juga tidak bisa ngomong kemana juga. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau langsung ngobrol bisa ya? Bisa. Silakan. Ini kan ada menanyakan untuk hubungan jurusan ya. Kalau di Kanada untuk mendaftarkan program apapun itu sekolah tidak membatasi ada hubungan dengan sekolah sebelumnya atau pekerjaan sebelumnya, soalnya kan tidak transfer ya. Jadi terserah siswa ingin mengambil program apapun, persyaratannya itu bukan dari historinya tapi dengan kelulusan English test dan admission requirement yang lain-lain. Seperti itu. Nah, ini tidak ada basic tidak apa-apa kan, itu tujuannya sekolah kan gara-gara tidak ada basic kita belajar. Justru itu yang diperlukan gitu Pak Eri. Gak ada basic yang kita cari, itu yang kita pelajarin, nggak masalah. Betul. Iya. Nah, ada yang bertanya kalau udah ada umur mature gitu, mau ambil apa yang bagus ya Pak? Itu mungkin bisa diskusi dengan Maple ya. Nanti ini ya Pak. Soalnya diskusinya panjang ya, lebih baik dengan Maple itu ya. Baik. Ada yang langsung bisa ngobrol sama Pak Heri, bisa langsung ya? Ya silahkan. Kemungkinan visa ini sekarang sudah agak mudah ya Pak ya, Pak Andrew ya, tidak sesusah bulan-bulan kemarin ya. Betul. Yang kemarin banyak penolakan, yang ke arah sini malah justru lebih banyak yang udah accepted. Gitu ya, iya. Jadi peluang ini sebenarnya nih. Grow and Sis apalagi ini banyak kan yang lihat channel ini umur-umur 20 sampai 30-an Pak Heri. Jadi itu ya. Ya, jadi harusnya bisa ini nih chance-nya boleh nih gitu, boleh coba gitu ya. Betul. Jadi boleh langsung coba aja seperti itu. Ya, Grow and Sis.
Nah, untuk yang baru lulus SMA berapa persen di grant visanya? Ini sama tim Maple yang bisa jawab ini nanti. Iya, asalkan apply-nya as soon as possible. Gimana, Pak? Kalau nunggu sampai tahun depan ya biasanya visanya ketolak. Soalnya kan pengangguran kelamaan. Iya, betul. Waktu apply visa kan dicek pengalaman kerjanya ngapain aja waktu nganggur itu. Jangan Kalau sampai memang nganggur mau gitu ya, Pak. Iya, kalau memang mau berangkat cepetan diurus ke tim Maple. Kalau terutama yang baru lulus SMA ya. Iya. Dan untuk yang sudah berumur lebih baik ya tetap ada pekerjaan. Jangan sampai gap-nya terlalu panjang dan nggak nganggur ya, Pak. Iya. Nganggur itu yang biasanya yang buat susah. Iya. Nah, itu tipsnya dari Pak Heri itu. Iya. Proensis. Silakan, ada pertanyaan lagi? Yang dari coba. Karena co-op merupakan kurikulum sekolah, berarti kita masih bisa kerja part-time ya, Pak, pada saat periode co-op. Nah, itu co-op, kalau waktu co-op itu biasanya anak-anak itu full co-op, dan itu nanti bisa didiskusikan dengan program advisor ya, nanti bagaimana co-opnya setelah keterima ya. Ini soalnya itu berhubungan dengan program advisor itu nanti. Oke. Nah, kalau co-op mendapatkan gaji, untuk visa berapa persen di grant visanya? Wah, semua tidak bisa membantu untuk lulus SMA ya. Ini tidak bisa menjamin semua ya. Betul, tidak ada yang bisa menjamin garansi 100%. Tidak ada yang bisa jamin. Asalkan dokumennya lengkap semua, nanti tim Maple kan yang membantu untuk mengumpulkan dokumen. Kalau tim Maple bisa memenuhi semua persyaratan tim Maple, ya kemungkinan dia approve. Tapi tim Maple-nya nanti yang bisa lebih tahu visa-visanya, persyaratannya, ketentuannya apa aja. Gitu. Ya. Untuk Sis Rosalin nanti bisa ke Maple ya. Nanti untuk social work bagaimana peluangnya, Pak Heri? Untuk co-op maksudnya. Baik. Untuk co-op. Peluangnya besar, peluangnya sekolah juga membantu untuk placement nanti soalnya. Ya. Dan juga Pak Heri katanya juga membantu untuk student-student untuk co-op ya, Pak? Ya, kita membantu kalau co-op. Part-time biasanya kita bantu juga. Iya. Baik. Selamat malam Pak Hari. Nah, ini dari Sylvia. Silakan Sylvia. Selamat malam Pak. Saya mau tanya Pak. Kalau misalnya tadi kan Bapak bilang kalau misalnya sudah lama lulus sekolah, terus sudah punya pengalaman kerja, tapi masih mau mengambil studi di sana. Bapak bilang tadi requirement-nya adalah punya experience kerja, gitu ya? Iya. Jadi berarti umur tidak menjadi masalah ya Pak? Tidak menjadi masalah. Okay. Kita ada murid juga umur 55 juga. Oke, baik. By the way, umurnya seputar berapa nih Sis? Tentu jangan dipublish di sini kalau umur seputar. Jangan dipublish saya Pak. Kita umur tidak ada batasan. Kita umur tidak ada batasan, dan di Kanada memberikan semua hak untuk semua umur untuk belajar walaupun umur 60-70. Baik. Hari yang berikutnya pertanyaan saya experience kerja saya adalah di event organizer, Pak. Ya. Saya sangat tertarik dengan salah satu studi jurusan di sana adalah digital marketing. Marketing ya. Ya, karena menurut saya itu sangat berhubungan erat dengan pekerjaan saya. Dan saya di era di era digital marketing sekarang. Semua pindah ke virtual gitu ya. Semua event pindah menjadi virtual, dan menurut saya ini bisa menambah pengalaman saya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ngambil yang setahun misalnya ya Pak. Lalu pada saat saya datang ke sana, saya happy dengan pelajarannya, saya happy dengan negaranya dan segala macam. Terus saya ingin melanjutkan, tidak hanya setahun. Apakah itu sangat memungkinkan, Pak? Bisa, ada program web development yang ada hubungannya, bisa dijadikan satu. Oke. Yeah. Kalau misalnya web developer, saya tidak terlalu tertarik, Pak, karena itu lebih ke IT gitu ya, Pak. Kalau misalnya saya tertarik dengan hospitality. Bisa ganti program apapun, bisa, tidak masalah.
Alright, oke. Mohon maaf tadi saya agak kurang mendengar karena saya kebetulan lagi di jalan. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya fee-nya itu apakah sudah termasuk dengan insurance? Insurance beda. Ini kita cuma mengcover untuk tuition fee ya. Tinggal tempat tinggal, tuition fee ya. Tempat tinggal, insurance nanti itu di luar biayanya. Itu kalau insurance kan ada hubungan dengan pemerintah ya. Oke. Anak-anak bisa mendapatkan insurance itu 3 bulan setelah mendarat di Kanada. Dan berhubung COVID ini kita tidak mau ada yang masuk rumah sakit dan tidak ada biaya. Jadi 3 bulan pertama setelah visa di approve 3 bulan pertama itu para siswa diharuskan membeli private insurance selama 3 bulan pertama sampai insurance dari pemerintah itu di approve. Private insurance itu kira-kira $70 sama harganya sebulan. Nanti ada ya. Jadi semua anak harus ada insurance. Baik Pak. Ya. Sementara itu ada pertanyaan lagi? Oke. So far sih udah menjawab semua sih tadi. Cuman Pak, saya mau nanya lagi Pak. Kalau misalnya saya kan sudah coba googling ya Pak mengenai yang Pearson test itu. Ya. Pearson test itu saya ada lihat ada beberapa tipe Pak. Ya. Ada beberapa tipe. Apakah requirement yang dibutuhkan dari sana Wales itu termasuk dengan yang ada writing? Oh iya, ada writing, listening, speaking. Semua ada itu. Oke. Berarti yang English person English oke. Saya udah tahu. Hampir sama kayak Duolingo, sis. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Sylvia. Iya, Pak. Saya sebenarnya sudah banyak bicara dengan Maple juga, Pak, mengenai ini. Dan saya sangat tertarik. Mudah-mudahan semua preparationnya bisa secepatnya mendaftar. Iya, mudah-mudahan. Soalnya saya lagi masih siapin dokumen. Iya, saya mau segera, rencananya saya memang sangat tertarik, Pak. Jadi saya sudah banyak tanya informasinya dengan Pak Iwan khususnya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan coba. Silakan. Bisa langsung. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam, Sylvia. Sama-sama. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, yang lain boleh langsung nih dibuka. Asuransi harus memiliki asuransi MSP, yaitu MSP itu punyanya negara, punyanya Kanada. Itu anak-anak harus memiliki itu. Kalau yang punyai dari worldwide itu kan additional insurance ya. Iya. Dan belum tentu itu di rumah sakit diterima juga. Nah, biasanya petugas immigration-nya, petugas insurance-nya yang akan menghubungi students ya Pak Hari ya? Enggak, student harus apply sendiri. Seperti kemarin ada student tidak memiliki insurance, dia masuk rumah sakit kan 2 hari 20.000, kita juga tidak bisa tanggung jawab, kan sudah responsibility si anak ya. Kita sudah memberitahukan harus memiliki asuransi tetapi tidak mau apply dan akhirnya masuk rumah sakit, perlu kolonoskopi dan biaya emergency semuanya selama 3 hari 2 malam itu 20.000 lebih, jadi anaknya harus menanggung. Wow. Nah itu penting banget ya, Bro Insis ya. Jadi itu perlu sangat diperhatikan insuransinya ya, jangan sampai terlewati. Untuk asuransi yang $70 itu apa dibantu dari Wales ya, nanti biar waktu orientation nanti diberitahu asuransi di mana, bagaimana caranya. Gampang kok apply insurance setelah sampai. Oh ya. Jadi bisa ada lokal ya atau seperti apa ya untuk insurance ini Pak? Itu punya negara Pak. Oh punya government ya berarti. Iya. Oke. Iya. Jadi anak-anak mohon mumpung ada beasiswa dan mumpung visanya lebih linian sebelum nggak tahu COVID ini lagi ada gelombang keberapa lagi, kita tidak tahu kan. Lebih baik jika ingin tertarik cepat proses di Maple, kontak Pak Andrew, Pak Iwan atau Bu Indira. Ya. Silakan kalau ada lagi. Terakhir ya, satu pertanyaan mungkin Pak Heri ya, kalau ada lagi ya. Kalau untuk kalender perkuliahan di Wales ya, kira-kira bagaimana Pak? Ada summer break. Summer break itu untuk anak high school.
Dan anak kuliah biasanya bisa mau ambil break kapanpun bisa, tapi kalau break itu tidak bisa bekerja karena bukan full-time student. Jadi kalau break umpamanya izin pulang ke Indonesia 3 bulan, itu tidak apa-apa. Tapi dengan ketentuan khusus. Jadi kita tidak ada summer break. Summer break itu biasanya kalau di public school itu anak-anak waktu dulu saya sekolah di VIU itu saya tetap ambil kelas waktu summer. Summer break itu tujuannya juga untuk anak-anak high school atau anak yang di public school, mereka mungkin mau bekerja atau apa seperti itu. Pak, mau tanya. Baik, ini ada yang mau tanya Pak. Dari Sis Rosalin, silakan. Tadi kan dibilang sama break untuk anak high school ya, karena saya pelajarin juga, kita kan kuliahnya 1 tahun. Tapi pembayaran sebenarnya kan hanya 8 bulan, Pak. Apanya? Hanya perkuliahannya kan hanya 8 bulan. Itu untuk program apa? Bulan. Untuk program apa, Sis? Apakah di sana sistemnya semua program itu sama full 12 bulan atau sebenarnya ada break? Karena setahu saya, break, misalnya summer break, itu tuh tetap students bisa kerja full time. Itu di public school. Untuk public school, kita semua sekolah di Wales Young atau Vocational School itu semua sudah dipaket. Jadi sudah ada schedule-nya untuk 1 tahun. 1 tahun atau 6 bulan atau 8 bulan sudah ada schedule-nya semua. Jadi kita tidak ada summer break untuk sekolahan kita. Langsung full. Langsung full. 6 bulan studi, 6 bulan kerja. Ya. Itu, Sis Rosalin. Ya. Ya, itu paketnya. Seperti itu. Jadi semua schedule sudah diatur. Jadi tidak seperti public school. Public school kan kalian harus memilih schedule sendiri kan tiap semester untuk umpamanya ambil bisnis. Tetapi sekolahan kita di Wales kita sudah ada set schedule tanggalnya sampai ke tahun depan seperti itu. Tapi untuk schedule-nya jam berapa hari apa itu tergantung gurunya, tiap semester berubah seperti itu. Tadi itu kan yang online pertama itu kan anak saya. Ya. Ya, saya suruh dia online karena dia rencananya kan mau ngambil social work di Kanada. Kita tidak ada program social worker soalnya. Ya. Jadi, apakah Maple Edu itu cuman mengurus yang di yang Wales yang ini atau college lain juga? Oh, kalau Maple kita kerjasamanya sama 900 institusi di Kanada, Sis. Jadi ada banyak college juga. Selain kebetulan ini yang untuk private, salah satu private schools yang bagus yang punya Pak Heri ini, Wales Young gitu. Nanti ke depan juga ada berapa sesi lagi dengan college-college yang public juga, Sis, gitu ya. Coba deh saya nanti googling lagi yang Wales Young. Kontak tim kami juga bisa. Ya, lebih baik kontak Maple, soalnya Wales Young tidak memiliki program social worker. Untuk lengkapnya ya Sis ya. Ya. Dan tolong dicek juga social worker itu program khusus untuk PR atau untuk internasional juga bisa. Itu nanti coba di kontak ke Maple aja. Iya. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, Pak Heri. Ya. Enough ya mungkin ya, Pak Heri. Ini untuk payment plan apa berlaku untuk semua jurusan? Terima kasih ya, berlaku untuk semua jurusan. Jadi semuanya telah hadir dan semoga bisa bertemu kalian tahun ini atau tahun depan. Dan untuk informasi bisa kontak ke Maple, Pak Andrew, Pak Iwan, atau Bu Indira. Terima kasih setelah waktunya menyempatkan perkenalan pada hari ini. Dan semua saya mohon stay safe. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungin Maple. Ya. Terima kasih teman-teman Proensis. Selamat malam Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Internationally recognized as a premier global tourism destination due to its abundant natural beauty, Vancouver, British Columbia also hosts a booming economy fueled by a rapidly growing tech sector. Established in 2014, Wales Young Institute was created to provide its students with access to Vancouver's job market, to cutting-edge education and co-op job placements. We've carefully chosen and developed our programs to align with current events in Vancouver and are continually monitoring new trends in employment while developing our program offerings.
With a convenient location in downtown Vancouver, Wales Young encourages a culturally diverse and inclusive learning environment. We pride ourselves on our students' future success, and a big part of that is our co-op job placement programs.